Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti Ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Bilangan 12 ayat 3 dikatakan demikian. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Alkitab mengakui Musa sebagai orang yang lembut hatinya. Itulah sebabnya Allah suka berbicara kepada Musa dan menyampaikan apa yang ia inginkan kepada Musa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang bisa kita pelajari tentang kelembutan hati dari seorang Musa? Yang pertama, kelembutan hati hanya terlihat ketika kita diperhadapkan kepada kritik dan penolakan. Itu yang terjadi atas Musa. Ia dikritik oleh orang yang terdekatnya, saudari dan saudaranya, Miriam dan Harun. Yang kedua, kelembutan hati diuji oleh keinginan untuk membenarkan diri kepada manusia. Tetapi sebaliknya, justru ia menemukan dirinya tiada layak di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, kelembutan hati ada di batas antara nafsu untuk balas dendam dan daya tahan untuk menyerap semua kritik negatif menjadi kekuatan untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah juga yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sepanjang jalan hidupnya di dunia ini sampai menuju ke Bukit Golgota. Kiranya Tuhan akan menolong kita memiliki hati yang lembut seperti hati Musa, dan juga
sama seperti hati Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kepada kita satu kesempatan lagi untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tapi kita bersyukur untuk segala keadaan yang Tuhan izinkan kita alami. Dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam ibadah pagi hari ini dengan sukacita, dan kita membawa hidup kita menjadi ibadah, menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan kebaktian kita pagi hari ini kita mulai, kita alaskan dan kita persembahkan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan turunlah atas kita semua anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Tritunggal. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Nats pembimbing kita di dalam ibadah pagi hari ini terambil di dalam Galatia pasal 5, ayat 22 dan ayat 23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. 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 Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah online GKMI Gloria Patri. Pagi ini kita bersama-sama akan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita memiliki hati seperti Raja Daud. Alkitab menulis hatinya begitu bersukacita ketika dia mendengar panggilan untuk datang ke rumah Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu Tuhanlah sumber sukacita, Tuhanlah sumber kedamaian, Tuhanlah perlindungan, dan Tuhanlah kekuatan. Mari masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Dia dengan segenap hati kita. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu,
hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami serukan nama-Mu Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan di dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom Alaikum. Kita bersyukur hari ini atas anugerah Tuhan dapat berjumpa di dalam ibadah online. Kami bersyukur untuk pertemuan yang baik ini bagi kekuatan dan kebersamaan kita sebagai keluarga Allah di dalam lingkup Sinode GKMI. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk persekutuan kami ibadah di hari yang indah ini. Mohon Tuhan berkati kami atas sabda suci yang kami akan renungkan. Mohon Tuhan pimpin kami semua, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun jemaat yang akan mendengarkan. Di dalam kekuatan, kuasa, hikmat Roh Kudus kami meminta agar kami semua disegarkan dan diteguhkan hidup panggilan kami, menyenangkan dan memuliakan Tuhan lewat laku langkah hidup yang mencerminkan sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teks suci hari ini yang akan kita renungkan adalah teks yang terambil dari khotbah di Bukit Tuhan Yesus, Matius pasal kelima, ayat kelima. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah, blessed, keterberkatanlah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tahukah saudara, ada satu sifat buruk yang dapat dikenakan, dapat terjadi atas semua orang. Dan tak seorang pun dapat lolos dari sifat buruk ini yang menghasilkan perseteruan, amarah, kedengkian, ambisi yang egois, roh
pemecah, dan segala sesuatu yang menghancurkan segi-segi kehidupan. Dan sifat buruk ini juga ada salah satu penafsir yang mengatakan menjadi aspek prakondisi Adam jatuh ke dalam dosa. Apakah sifat itu? Keangkuhan. Keangkuhan, saudara, dapat dialami oleh semua orang tanpa terkecuali orang Kristen, anak-anak Tuhan, hamba Tuhan sekalipun dapat mengalami dan bahkan hidup di dalam keangkuhan, disadari atau tidak, disetujui atau tidak, diakui atau tidak. Dan seperti yang sudah saya katakan tadi, keangkuhan menjadi prakondisi Adam jatuh di dalam dosa. Mengapa demikian? Semuanya tahu Adam diberikan oleh Allah amanat, mandat untuk menguasai, mengelola, menaklukkan bumi demi kemuliaan Allah dan berkat bagi semua umat manusia. Adam adalah wakilnya Allah untuk menguasai bumi alam semesta yang diciptakan Tuhan dengan baik ini. Namun atas bujukan iblis, Adam seolah-olah dia merasa saya kurang mendapatkan hak yang seharusnya saya dapatkan, dan Adam ingin mendapatkan hak yang lebih lagi dari sekedar wakil Allah. Dia ingin menjadi Allah yang menguasai bumi, dia ingin menggantikan Allah, dan itulah sifat keangkuhan yang menjadi prakondisi kejatuhan Adam ke dalam dunia. Dan akhirnya semuanya tahu bahwa Adam jatuh ke dalam dosa, dia melawan Allah, dan akhirnya dia menjadi seterunya Allah, dan akibatnya sungguh amat fatal. Dosa warisan terjadi sepanjang sejarah waktu kehidupan. Dan Adam harus melihat dampak dari keangkuhan yang dilaksanakan di hadapan Tuhan. Ketika dia melihat anak-anaknya saling benci, saling bunuh, dan mencelakai satu dengan yang lain. Keharmonisan keluarga dirusak oleh keangkuhan. Sampai hari ini keharmonisan keluarga dirusak oleh keangkuhan ketika anggota keluarga menuntut haknya yang seharusnya bukan haknya, tapi dituntut, diminta untuk dipenuhi. Dan itu menghancurkan keluarga, menghancurkan gereja ketika hak-hak yang bukan seharusnya diminta dan dituntut untuk dipenuhi. Hancurlah gereja, hancurlah bangsa. Di saat banyak orang menuntut hak-hak yang seharusnya itu bukan haknya, tapi dituntut dan bahkan ditindas, menekan untuk mewujudkan hak-haknya yang seharusnya menjadi haknya orang lain. Dan yang terjadi adalah kehancuran di berbagai bidang. Kain harus membunuh Habil sebab dia angkuh yang menghasilkan kebencian, amarah, dan kedengkian. Dan terus itu berlanjut ketika umat manusia di Babel berikhtiar untuk membangun satu menara yang tinggi yang mengatasi langit, wujud kehancuran bagi semua umat manusia. Dan itu yang kemudian terjadi. Allah menghancurkan menara Babel yang dibangun dengan susah payah, dengan ambisi bahwa tanpa Allah pun saya bisa melakukan ini, melakukan itu, bahkan membangun menara yang mengatasi langit, mencapai puncaknya di atas langit. Itu adalah wujud keangkuhan manusia yang mengabaikan bahwa Allah campur tangan, Allah terlibat, Allah mengatur segala situasi dan kondisi, termasuk kehidupan umat di Babel. Maka Allah harus menghancurkan menara itu. Dan itu terus berlanjut ketika Saul, Raja Saul, merasa ada saingan dalam hidupnya, yaitu Daud yang dianggapnya lebih berprestasi, lebih berharga, lebih dihormati, lebih disayangi oleh rakyatnya. Saul dilanda
rasa kebencian yang muncul dari rasa ingin semua hak-haknya dipenuhi dan dia tidak menghargai hak-haknya orang lain, termasuk haknya Daud. Maka yang terjadi adalah Saul ingin membunuh, membinasakan, melenyapkan Daud yang dianggap sudah merebut hak-haknya sebagai orang yang pantas dan harus diakui, dihargai oleh seluruh umat pada saat itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itu contoh-contoh yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama. Masuk ke Perjanjian Baru. Ya, kita mengenal tokoh Paulus yang sebelum dia bertobat bernama Saulus. Betapa dia ingin dihormati, ingin disanjung, ingin dihargai sebagai tokoh yang pantas dan layak dihormati. Ken dunorong, itulah anggapan Saulus atas dirinya. Tidak ada seorang pun yang lebih baik dari saya. Suku Benyamin, orang Yahudi tulen, Ibrani tulen, disunat pada hari yang ke-8, taat pada hukum Taurat. Dia sangat yakin, over keyakinan bahwa dia diselamatkan Allah dan dia pantas mendapatkan seluruh hak-hak yang dia dapatkan dari Allah. Maka ketika ada orang-orang yang berbakti kepada Yesus, berbakti kepada orang yang menganggap sebagai Mesias utusan Allah, dia marah bukan main sebab dia merasa hak-haknya dilanggar sebagai umat Yahudi yang menyembah Allah Yahweh, bahwa ada seorang yang mengaku-ngaku Mesias dan dia menghujat Allah, maka seharusnya dia dihukum dan dilenyapkan dari muka bumi termasuk pengikut-pengikutnya. Sampai saatnya Paulus ditangkap oleh Kristus, dijamah oleh Tuhan dan diutus Tuhan untuk menyatakan berita sukacita Injil bagi orang-orang yang bukan Yahudi. Keangkuhan Saulus dihancurkan, diluluh lantakkan oleh Kristus sebelum dia diutus menjadi rasulnya bagi bangsa-bangsa orang Yahudi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, teks kita hari ini, sabda Tuhan Yesus, berbahagialah, keterberkatanlah, dan bersyukurlah orang-orang yang lemah lembut, sebab mereka akan memiliki bumi. Kata lemah lembut ini memang sulit diartikan, sebab di dalamnya mengandung dua aspek. Aspek pertama, kejantanan sebagai seorang pria, kekuatan, maskulinitas. Tapi juga ada aspek yang kedua, yaitu kelembutan sebagai seorang perempuan. Lemah lembut adalah perpaduan dua karakter, kejantanan dan kelembutan, kekuatan dan kehalusan. Artinya adalah orang yang lemah lembut diberikan Allah kekuatan untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan mewujudkan misi Allah bagi dunia di dalam takut dan gentar akan Tuhan, di dalam kasih dan keramah tamahan yang diwujudkan dan ditunjukkan kepada orang lain. Orang yang lemah lembut adalah orang yang berdiri di hadapan Allah dengan sigap, dengan taat, dengan tekun dan siap untuk menanggalkan apa yang dianggap bukan sebagai haknya. Ada tokoh di era Perjanjian Lama yang dianggap sebagai tokoh yang paling lembut hatinya. Adakah yang tahu siapa dia? Musa. Musa adalah tokoh yang dianggap paling lemah lembut pada zamannya. Padahal Musa sifat aslinya tidak lemah lembut. Dia justru cenderung angkuh, chauvinisme,
membanggakan kesukuannya, kebangsaannya, rasnya yang dianggap ras yang paling unggul, umat pilihan Allah yang lebih unggul dari ras-ras yang lain, maka dia pantas untuk mendapatkan hak-haknya sebagai umat yang dipilih Allah di antara bangsa-bangsa yang lain. Maka pantaslah sebagai umat Yahudi yang tertindas, sebagai bangsa yang ditekan, dia menyatakan bahwa saya adalah bangsa yang terpilih, saya tidak pantas dan tidak layak untuk ditekan. Maka dia membunuh orang Mesir sebagai sebuah wujud bahwa inilah hak saya untuk mempertahankan status sebagai umat pilihan Allah. Dan dia merasa bangga. Dia merasa dia sedang membela kesukuannya, kebangsaannya, sebelum akhirnya Allah mengutus dia ke padang belantara 40 tahun menjadi seorang gembala. Keangkuhan, ketinggi hatiannya harus direndahkan oleh Allah sebelum Allah mengutus dia menjadi pemimpin umat Israel. Dan dia diubahkan oleh Allah. Akhirnya dia sungguh-sungguh menjadi umat yang lemah lembut dan siap dipakai oleh Allah memimpin umat Israel. Walaupun dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Sebab di tengah perjuangannya menghantar umat Tuhan ke tanah Kanaan, muncul keangkuhannya lagi. Dan akhirnya Allah harus menghukum dia untuk tidak masuk ke tanah Kanaan. Keangkuhan, sekali lagi, akibatnya fatal sekali dan menghancurkan harapan masa depan baik pribadi, keluarga, bangsa maupun gereja Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana kita bisa mengatasi keangkuhan? Keangkuhan harus diatasi, harus dilawan, harus dihentikan. Ada dua cara. Yang pertama, kita siap menerima seluruh pengajaran Allah. Nah, bagaimana caranya kita siap menerima seluruh pengajaran Allah? Dengan cara kita mau menjadi bodoh dan tidak berarti apa-apa. Kita miskin di hadapan Allah, berduka di hadapan Allah. Kita bodoh, tidak berharga, hina di hadapan Allah. Dan kita siap untuk diisi oleh Allah lewat firman-Nya yang membuat semua umat yang siap untuk diperkaya oleh Tuhan. Ketika dia merasa miskin, bodoh, dan tidak berarti. Berduka cita sebab kita tidak memiliki apa-apa yang dapat kita banggakan. Saya tidak punya apa-apa Tuhan, sebab saya orang yang miskin dan saya butuh Tuhan, butuh kekuatan, butuh anugerah, butuh diisi oleh Tuhan dengan sabda Tuhan yang memperkaya hidup kami. Nah, maka dua ayat di atasnya, miskin di hadapan Allah dan berduka cita, itu sangat erat kaitannya dengan orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut adalah orang yang siap menerima semua pengajaran Allah dengan satu kesadaran bahwa Tuhan, kami butuh Tuhan dan kami siap untuk menangkap isi hatimu dan semua pengajaran yang Tuhan nyatakan lewat gerejamu. Yang kedua, selain kita siap untuk menerima semua pengajaran Allah, kita siap untuk menerima karunia Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita hidup dengan sebuah kesadaran, saya bodoh, saya hina, saya miskin, saya berduka cita atas dosa-dosa saya, maka kita akan mendapatkan seluruh pengetahuan hikmat Allah, hikmat yang tertinggi, yaitu pikiran Kristus. Nah, bersyukurlah orang yang miskin, berduka cita,
dan lemah lembut, artinya siap untuk mendapatkan karunia Allah yang Tuhan sediakan bagi umatnya, yang siap untuk dibentuk oleh Allah dan siap untuk masuk, terhisap, takluk di dalam pikirannya Kristus Tuhan. Nah, oleh sebab itu, untuk bisa bersikap lemah lembut, kita harus memandang kepada Tuhan Yesus sebagai contoh teladan yang agung. Dia tidak menuntut haknya sebagai Allah yang harus dipertahankan, tapi dia siap mau mengosongkan dirinya jadi manusia, bahkan mati di kayu salib untuk menebus umat manusia. Dia tidak menuntut haknya, dia tidak angkuh di hadapan Bapaknya, tapi dia tunduk taat sampai mati di kayu salib. Semacam yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dampak keangkuhan kita bisa lihat saat ini di berbagai aspek kehidupan, politik, ekonomi, budaya, agama, dan itu menghancurkan umat manusia. Nah, dua aspek dan dua cara untuk mengatasi keangkuhan: menerima pengajaran Allah dan juga siap menerima kasih karunia Allah harus kita nyatakan. Agar apa? Agar kita memiliki bumi. Apa artinya memiliki bumi? Sejak awal dunia diciptakan, bumi, dunia ini diberikan kepada manusia untuk ditaklukkan, dikuasai, dan dipersembahkan untuk Allah. Namun ketika jatuh ke dalam dosa, maka bumi ini dikuasai oleh dosa dan direbut oleh kuasa jahat untuk dipakai melawan Allah. Namun ketika Tuhan Yesus memulihkan bumi ini lewat karya di atas kayu salib, bumi ini saat ini bukan lagi musuh manusia, tapi justru rekan sekerja yang diberikan Allah untuk ditaklukkan kembali, dikuasai kembali, dimanfaatkan kembali untuk kebersamaan, untuk manfaat bagi banyak orang dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebab Allah juga mengasihi dunia dan segala isinya, maka kita juga harus mengasihi dunia dan segala isinya seperti Allah juga mengasihi dunia dan segala isinya. Dan satu saat nanti kita akan mendapatkan seluruh keuntungan berkat-berkat Allah yang ada di dalam dunia ini. Itulah artinya mewarisi bumi dan memiliki bumi. Bahwa umat Tuhan suatu saat nanti sungguh-sungguh menjadi umat yang memiliki bumi dan mewarisi bumi sampai selama-lamanya. Dan itu sukacita bagi kita bersama. Terkhusus bagi orang yang lemah lembut dan rendah hati. Untuk itu mari kita memohon belas kasihan Tuhan agar setiap umat Tuhan, saya dan jemaat, dikaruniai sifat lemah lembut, siap berdiri di hadapan Allah dengan satu kesadaran. Kami hina, kami bodoh, kami papa, kami berduka cita. Dan Tuhan tolong isi kami hanya dengan firman-Mu yang meneguhkan kami dan menghantar kami hidup untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan menaklukkan bumi, menguasai dan memanfaatkan bumi bagi kebersamaan dan manfaat bagi umat manusia dan juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada Tuhan untuk sabda-Mu hari ini. Kami terus mohon agar Tuhan menolong kami hidup dengan lemah lembut, agar kami memiliki bumi. Sebab bumi ini ya Bapa, sudah dipulihkan oleh Tuhan dan sudah diperuntukkan bagi kami untuk kami taklukkan, kami kelola dan kami kuasai untuk kemuliaan nama Tuhan dan berkat bagi banyak orang. Bapa di surga, terima kasih. Tuntunlah kami ya Tuhan untuk hidup dengan lemah lembut di hadapan Allah dan juga dapat menghargai hak-hak orang lain yang memang sepantasnya untuk mereka dapatkan. Dan juga Tuhan juga sudah memberi kami hak-hak yang harus kami kelola
kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ajar kami juga Tuhan untuk siap menerima semua pengajaran dan kasih karunia dari Tuhan. Berdoa bagi semua umat Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk hamba Tuhan, untuk semua majelis dan semua aktivis, pengurus, dan bahkan semua jemaat tanpa terkecuali. Tuhan berkati satu persatu agar Tuhan pakai mereka menjadi berkat bagi banyak orang dan memperkenan hati Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, di nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Sebagai bagian dari jemaat Mennonite seluruh dunia, kita akan mengucapkan bersama-sama komitmen kita sebagai murid Tuhan dengan mengucapkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Semoga sehat-sehat semua. Saat ini saya akan membacakan beberapa warta jemaat yang perlu kita perhatikan bersama. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-30 GKMI Gloria Patri, gereja kita, panitia akan mengadakan acara yang pertama, video kolase. Video kolase persekutuan kelompok akan ditayangkan dalam kebaktian umum online dengan pembagian jadwal sebagai berikut. Minggu pertama bulan September 2020 dari kelompok Yudea. Minggu kedua kelompok Betania dan Bethlehem. Minggu ketiga kelompok Hermon dan Yerusalem. Minggu keempat majelis jemaat dan hamba Tuhan. Musik dan nyanyian paduan suara akan dikirimkan kepada pengurus persekutuan kelompok. Kiranya kita bisa mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, dengan sukacita untuk menyambut hari ulang tahun ke-30 ini. Ini adalah hari ulang tahun gereja yang sangat istimewa. Biasanya kita rayakan di dalam gedung gereja, nanti kita lakukan dari rumah kita masing-masing. Warta yang kedua, video ucapan hari ulang tahun. Jemaat diberikan kesempatan untuk mengirimkan ucapan selamat ulang tahun ke-30 gereja kita. Boleh dilakukan secara pribadi, boleh dilakukan secara bersama-sama dalam satu keluarga. Aturannya begini Bapak Ibu. Durasi video maksimum 10 detik. Karena ini nanti akan di-mixing, dicampur dengan rekaman saudara-saudara jemaat yang lain. Jadi kita mempertimbangkan durasi. Setiap rekaman video dibatasi 10 detik. Boleh perorangan, boleh keluarga. Video silakan dikirim ke sekretariat gereja paling lambat tanggal 13 September 2020. Paling lambat tanggal 13 September 2020 ke sekretariat gereja. Warta yang ketiga, temu kangen via Zoom. Akan dilakukan temu kangen sidang jemaat semua secara virtual melalui Zoom dengan pembagian jadwal sebagai berikut. Ada jadwalnya ya Bapak Ibu. Kita perhatikan. Rabu 2 September 2020 jam 19 kelompok Betania. Jadi saya persilakan nanti mempersiapkan diri, semua anggota kelompok Betania mempersiapkan diri. Pada tanggal 2 September, jam 7 malam, semua jemaat lewat Zoom bisa bertatap muka. Demikian juga Kamis tanggal 3 September
2020 pukul 19 dengan kelompok Bethlehem. Berikutnya, Rabu 9 September 2020 jam 19 kelompok Yerusalem. Kamis 10 September 2020 pukul 19 kelompok Yudea. Rabu 16 September 2020 jam 19 kelompok Hermon. Demikian Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, sapaan kami dan warta jemaat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menjagai kita, dan Dia mencintai kita dengan setia. Amin. Teramat baik bagiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dan mari kita berikan persembahan yang terbaik dari hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan kepadamu, persembahan syukur, persembahan persepuluhan, dan persembahan-persembahan yang keluar dari hidup kami. Biarlah Engkau senang dengan apa yang kami berikan, dan biar juga kami belajar memberikan dengan tulus, juga berikan kebijaksanaan buat majelis untuk mengelola setiap persembahan ini bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, kami memberikan persembahan ini dengan syukur hanya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ibadah pagi hari ini kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat kita. Kita akan mendoakan untuk beberapa saudara kita yang sedang lemah tubuh, yang sedang sakit, dan kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita di tengah-tengah menghadapi pandemi COVID-19 yang belum kunjung berhenti ini. Kita memohon anugerah daripada Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam ibadah pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami ingin menaikkan doa syafaat kami. Kami ingin menaikkan permohonan kami kepada Engkau. Saya menadahkan tangan kami dan mengangkat hati kami kepada Engkau, memohon kemurahan-Mu, memohon belas kasihan-Mu. Kami berdoa menyerahkan untuk jemaat kami yang sedang sakit.
Kami berdoa untuk pemulihan kesehatan Ibu Peter. Kami berdoa untuk Pak Sofyan. Kami berdoa untuk Ibu Tamiati. Kami berdoa untuk Pak Halim. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang lain yang ada di rumah, yang dalam kelemahan tubuh, kelemahan fisik mereka, di dalam kerentanan karena usia mereka. Oh Tuhan, kami memohon, mari Engkau sendiri yang hadir, mari Engkau sendiri yang menjamah dan memulihkan mereka. Terlebih ya Tuhan, biarlah hati mereka tetap terarah kepada Engkau. Biarlah mereka tetap memiliki iman dan pengharapan kepada Engkau. Kami tetap memohon kemurahan daripada Engkau. Kiranya Tuhan sendiri yang memulihkan, yang menjamah mereka, sehingga mereka boleh sehat, kuat, bisa beraktivitas seperti sedia kala, boleh memuliakan nama Tuhan di usia yang Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk keadaan ekonomi dari setiap jemaat kami. Entahkah mereka sebagai pengusaha, entahkah mereka sebagai karyawan, di setiap level kehidupan mereka, biarlah mereka boleh melihat tangan Tuhan yang senantiasa terulur, menopang, menguatkan mereka, sehingga mereka tidak kehilangan iman ketika ekonomi mereka sedang menghadapi masalah. Tapi sebaliknya ya Tuhan, di tengah-tengah keterpurukan ekonomi yang mungkin sedang dihadapi, di dalam kekurangan yang mereka sedang hadapi, mereka mencari, mereka haus akan Engkau, mereka mendekat kepada Engkau, meminta pertolongan daripada Tuhan, dan meminta hikmat yang daripada Tuhan, meminta kekuatan yang daripada Tuhan, supaya mereka dimampukan melewati masa-masa sulit ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berikan jalan keluar bagi setiap jemaat kami yang sedang menghadapi, yang sedang bergumul dengan masalah ekonomi mereka. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong supaya bangsa dan negara kami boleh melewati masa krisis ini dan boleh menang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa untuk pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah kami. Berikan hikmat bijaksana kepada mereka, sehingga keputusan-keputusan yang mereka ambil, kebijakan-kebijakan yang mereka buat adalah sebuah keputusan, adalah kebijakan yang akan membawa kami bangsa, kami daerah, itu boleh keluar dari kesulitan ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap warga negara termasuk kami sendiri. Biarlah kami dalam hikmat-Mu, dalam pengertian-Mu yang benar, kami bisa membawa diri dengan baik, kami boleh mendemonstrasikan bagaimana kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, kami menjadi orang Kristen yang juga adalah warga negara yang baik, sehingga program-program pemerintah, keputusan-keputusan pemerintah, kebijakan-kebijakan pemerintah kami dukung dan kami lakukan dengan tepat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami hanya membawa ke dalam tangan-Mu setiap pergumulan kami, setiap kelemahan kami, setiap sakit kami, setiap duka kami, setiap penderitaan kami, bahkan setiap syukur yang kami alami di dalam Engkau, hanya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih, inilah doa kami, syafaat kami, dan juga sekaligus syukur kami, iman kami nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pemeliharaannya atas bangsa Indonesia. Kita adalah bagian dari warga negara Indonesia. Kita patut berdiri bagi bangsa kita untuk berdoa bagi negeri ini. Bersyukur sampai hari ini negara kita dipelihara oleh Tuhan. Sementara negara-negara lain di Asia Tenggara mulai memasuki krisis ekonomi. Besok adalah 17 Agustus, adalah hari kemerdekaan bangsa kita. Momentum ini tepat untuk kita gunakan berdoa dengan sungguh-sungguh bagi bangsa kita. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita berdoa bagi bangsa kita Indonesia. Syukur untuk setiap
rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Biarlah kita menjalani hidup yang ada di depan dengan kelembutan hati yang daripada Tuhan, dan kita menjadi serupa dengan Kristus di dalam kelembutan hati. Mari nyatakan iman, nyatakan hidup kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.